biaya operasi dan pemilikan. BP, harusnya BP dan O ya. Kita singkat aja. BP dan O. Oke. Kita mulai dari sini. Sini ya. Atau di sini biar agak ke tengah, kita aja nggak terlalu mepet sini. Harga alat. Nah, nama alatnya apa tadi? Bulldozer. Alat bulldozer tipe wheel. Tipe wheel itu maksudnya pakai roda karet gitu ya. Pakai ban karet. Pakai ban gitu ya. Terus ini harga beli tanpa ban. Ini kita sebut tadi P ya. Itu sebesar 8.400 juta ya. Nah, kita bikin begini. Nah, satuannya adalah rupiah. 8,4 miliar ya. Kemudian nilai sisa kita sebut tadi berapa? 10% ya. Berarti ini sama dengan ini dikali dengan 10%. Nah, ini satunya juga sama rupiah. Oke. Sehingga depresiasi total atau disebut dengan DTH gitu ya. Bukan DT apa deh? Detot ya, total itu sama dengan harga beli ini dikurang dengan ini. Kelihatan nggak ininya? Saya gedein lagi dikit ya supaya lebih kelihatan. Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Ini rupiah juga ya, rupiah. Kemudian tadi dikatakan umur ekonomis ya. Ini kalau dalam tahun kita sebut dengan J tadi ya. Maaf, dalam tahun ini tadi 8 tahun ya. Atau apa tadi 12.000 jam. Ya. Jadi memang ini dihapus saja tahunnya nih. Jadi umur ekonomisnya 8 tahun atau 12.000 jam. Ya. Nah, sekarang kita gunakan menghitung depresiasi. Nah, ya. Hitungan depresiasi. Kita mulai dengan metode langsung ya, atau straight line method. Nah, ini kita buat tabel supaya mudah ya. Buat tabel. Tabelnya ini format cell, border, Anda tolong perhatikan aja, nanti ini saya share dengan ini ya, hasilnya nanti ini Excel-nya kita share. Kita mulai di sini adalah ini tadi harga buku ya. Nah, harga buku tahun ya.
tahun ke. Nah, kemudian ini adalah, maaf, ini harusnya di sini ya, copy ini. Sedangkan ini adalah, ini tadi adalah tahun ya, tahun ke. Jadi ini harga buku. Nggak usah pakai ke, tapi dalam rupiah gitu ya. Nah, terus ini adalah depresiasi. Depresiasi ini dalam rupiah. Ini kita buat dalam tahun. Ini kita buat dalam jam. Gitu ya. Supaya bagus kita kasih shading. Ini kita bold, kita centerkan. Nah, sekarang kita kasih tahunnya dulu, tahun ke 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok kayak ini kurang ya? Tambah lagi. Insert. Nah, 7, 8. Ini kita ganti dengan number ya. Tidak usah pakai koma gitu kalau ini. Lalu kita centerin. Nah, ini oke ya. Tadi berapa harga buku tahun ke-0 itu sama dengan harga beli ya, karena tahun ke-0 kan. Jadi ini enter. Oke. Terus depresiasi per tahunnya ada nggak di sini? Ini belum ada ya, masih 0. Karena ini tahun ke-0 ya, tidak ada. Depresiasi per jam juga nggak ada. Terus berapa depresiasi tahun pertama? Yaitu sama dengan, tadi ingat rumusnya, sama dengan depresiasi total ini ya, dibagi dengan jumlah tahun, N-nya, mulai ekonomis, enter. Nah, ini kita buat desimal. Terus per jamnya berapa? Ya, per jam sama dengan, tolong perhatikan ya, per tahun dibagi kurung buka, ini jumlah total dalam jam dibagi dengan tahunnya. Ini berarti yang per tahun ya, berapa jam per tahun. Enter. Nah, dapat ya, 630.000. Berapa harga buku tahun pertama? Yaitu sama dengan harga buku tahun sebelumnya dikurang dengan depresiasi tahun berjalan. Nah, segitu dapatnya. Ya. Sekarang, karena ini rumusnya sama, kita tinggal copy ke bawah, tapi perlu dikunci dulu. Ya, kita ya, di sini, rumus ini yang dikunci apa? Yang dikunci adalah C5. C5 kita kunci, supaya nggak jalan ya, pakai string. C7, C7-nya juga kita kunci. Ya. String juga. Nah, dengan demikian ini nanti kita copy ke bawah ini. Nah, merata setiap tahun ya, karena ini metode langsung tadi, strike line method ya. Terus, per jamnya berapa? Nah, per jamnya berarti sama dengan, diulang lagi ya. Per jamnya ini kita kunci dulu ya. Yang dikunci adalah C8 dan C7. Pakai string ya. Lalu ini kita tinggal copy ke bawah. Nah, dapat ya. Tetap sama, merata. Sedangkan untuk harga buku tinggal kita copy aja ini ke bawah.
kan tadi adalah harga beli dikurang dengan depresiasi, ya, dapatlah harga buku tahun berjalan. Kita copy. Nah, kita lihat di sini pada tahun ke-8 nilai alat tersebut 840 juta, sama dengan ini ya, 840 juta. Nah, dengan demikian, dengan metode langsung ini, atau metode langsung ini kita sebut dengan, kita sebut aja dalam kurung ya, 1. Nah, dapatlah ini depresiasi per jam. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Iya, Pak. Sekarang kita lanjut ke cara kedua. Ini kita stop share dulu. Sebelumnya kita save supaya tidak ini. Save as. Ini adalah 3KG2 ya. Dah ya. Baru kita stop share. Kita masuk ke slide lagi. Kemudian kita lanjutkan dengan metode yang kedua. Ini tadi kita sudah hitung, yaitu pengurangan berganda atau double inclining balance method. Di sini beda dengan cara yang pertama tadi. Dianggap di sini bahwa depresiasi itu total 100%. Sehingga kalau kita hitung depresiasi tahun ke N itu adalah tahun apakah 0, 1, 2, 3, sampai 8 tadi ya. Itu sama dengan 2 dikali 100% per N. Ya. N ini adalah umur ekonomis ya di dalam tahun. Dikali dengan PN-1. Dikali dengan harga buku tahun sebelumnya. Itu maksudnya ya. Jadi harga buku misalnya tahun pertama, maka harga buku tahun sebelumnya adalah tahun ke-0. Kalau tahun ketiga, harga bukunya adalah tahun ke-2. Gitu ya. Sedangkan depresiasi per jamnya sama dengan cara tadi. Ya. Depresiasi per tahun dibagi dengan jumlah jam per tahun. Nah, sekarang kita coba dengan cara 2 ini, dengan soal yang sama. Gitu ya. Kita stop share lagi ini. Kita ke Excel tadi lagi. Nah, ini kita tinggal copy aja ya. Saya copy dari sini. Nah, ini copy ke bawah. Ini metode penjumlahan. Maaf, apa tadi? Metode pengurangan berganda. Atau kita sebut tadi cara 2 gitu ya. Nah, ini supaya ini kita margi aja. Nah, gitu ya. Kita kasih warna biar jelas. Kasih warna ini. Oke. Ini kita hapus ya, ini kita hapus semua nih. Jangan pakai rumusnya. Ya. Tadi dikatakan bahwa di dalam pengurangan berganda ini kita anggap depresiasinya totalnya 100% gitu ya. Nah, kita masukkan dulu harga buku pada tahun ke-0. Itu sama dengan ini ya, harga beli alat tanpa ban. Ini kan? Harga ini ya. Ini harga beli alat tanpa ban.
Oke. Depresiasi tahun ke-0 belum ada, 0. Tahun ke jamnya juga masih 0. Berapa besar harga depresiasi tahun pertama? Nah, tadi ingat rumusnya ya. Rumusnya adalah 2 dikali 100% dibagi dengan N dikali dengan PN-1. Ya. Ini ya, sama dengan ya dalam kurung 2 dikali 100% kan? Iya, Pak. Lalu dibagi dengan N. N. N-nya tadi adalah 8 tahun kan? Oke. Terus dikali dengan harga buku tahun sebelumnya. Berarti tahun ke-0 kan? Klik di sini. Balas kurung. Enter. Nah, dapatnya segitu. 2,1 ya. Kemudian per jamnya berapa? Nah, per jamnya sama dengan tadi, sama dengan depresiasi per tahun dibagi dengan jumlah jam per tahun, yaitu sama dengan 12.000 ini dibagi dengan 8 tahun. Balas kurung, enter. Nah, dapat 1.400.000. Ya. Terus berapa depresiasi pada tahun berjalan? Maaf, harga buku tahun berjalan sama dengan harga buku tahun sebelumnya dikurang dengan depresiasi tahun berjalan. Nah, dapatnya segitu. Oke. Sekarang rumus ini kita pakai ya. Tapi sebelum kita pakai, kita kunci dulu mana yang perlu dikunci gitu ya. Kita kembali ke sini dulu ya. 2 kali 100% sama C7 tadi adalah C7 harga ini ya. Ini dikunci ya. C7-nya maaf, C7 tadi adalah N-nya ya, berarti di string. Kemudian D24-nya adalah ini kan, yaitu harga buku tahun sebelumnya. Jadi nggak kita kunci nih, kita biarkan. Sehingga kita dapatkan, nah, sekarang ini kita geser ke bawah. Ya, dapat segini. Nah, untuk ini kita juga tinggal geser aja ke bawah, ini nggak perlu dirubah-rubah nih, tinggal digeser aja. Nah, sehingga kebagian semua nih, ya, dapat. Terus ini kita kunci dulu yang di atas rumusnya. Yang dikunci itu adalah C8 pakai string dan C7 pakai string. Oke, enter. Ini kita tinggal tarik ke bawah. Nah, dapat. Mudah ya? Sehingga kita dapatkan sekarang dengan cara pengurangan berganda, depresiasinya langsung terlihat di layar ini. Pertanyaannya kok aneh ya? Makin lama depresiasinya makin kecil. Di awal depresiasinya makin besar. Sementara kalau yang cara satu merata ya. Merata keseluruhannya. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Ini kan sebuah metode ya. Kita tinggal pakai yang mana yang kita mungkin cocok gitu ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan yang mendasar adalah kalau yang strike line itu merata setiap tahun, kalau yang metode pengurangan berganda makin tahun makin berkurang, makin kecil dia. Oke. Nah, kita tinggalkan ini, kita save dulu. Kita stop share, kita pindah lagi ke slide tadi. Oke, slide-nya. Nah, selanjutnya adalah cara ketiga, ini cara kedua tadi ya, yaitu penjumlahan angka tahun. Di sini depresiasi totalnya sama dengan depresiasi yang cara pertama. Nah, depresiasi per tahunnya kita gunakan dengan menggunakan angka tahun. Jadi dibalik ya, angka tahun yang kecil kita pakai hitungan angkanya sini yang paling besar. Sedangkan jumlah angka tahunnya adalah kita jumlahkan semua angka tahun mulai dari tahun ke-0 sampai tahun ke-8. Nah, mengenai harga buku sama, nggak ada masalah itu ya, sama.
depresiasi per jam adalah depresiasi per tahun dibagi dengan jumlah jam per tahun. Baik, kita praktekkan di sini di Excel. Nah, saya juga tinggal copy ini aja ya. Kita copy ini. Copy. Di sini. Satu aja ya. Ini kita hapus dulu. Supaya tidak membingungkan. Ini kita hitung dulu nih. Jumlah angka tahunnya. Ini kalau kita sebut tadi pakai sigma ini ya. Insert simbol kita pakai sigma ini. Insert close. Nah, ya. Maka ini sama dengan kita jumlahkan ya. Home kita pakai sigma ini aja. Nah, itu enter. Biar supaya enggak ini kita centerin lagi aja sama. Ini kita jadikan number. Ya. Dapat ya? Angka tahunnya adalah 36. Terus harga buku pada tahun ke-0 sama dengan seperti yang di atas, kita naik ke atas tadi, itu harga beli ya, tanpa ban. Nah, kemudian kita hitung sekarang depresiasi tahun ke-0, 0. Tahun pejamnya 0. Lalu berapa depresiasi pada tahun pertama? Nah, tadi ingat ya, yaitu angka tahun yang berlawanan. Kalau ini yang pertama, berarti yang terakhir kita ambil. Dibagi dengan jumlah angka tahun, dikali dengan depresiasi total. Gitu ya. Jadi ini sama dengan, tolong perhatikan, sama dengan kita kurung angka tahunnya yang jangan yang satu kita pakai yang 8. Nih ya. Dibagi dengan jumlah angka tahunnya, balas kurung, kita kali dengan depresiasi total. Depresiasi total ini. Ya. Enter. Nah, dapat segitu. Ya. Terus untuk per jamnya berapa? Nah, per jamnya sama dengan tadi, sama dengan yaitu depresiasi per tahun kita bagi dengan jumlah jam per tahun, yaitu 12.000 dibagi 8 kurung enter. Nah, dapat harga buku tahun pertama sama dengan harga buku tahun sebelumnya dikurang dengan depresiasi tahun berjalan. Nah, dapat. Nah, dapat ya. Nah, sekarang untuk ke bawahnya, nah kita pastikan mana yang bisa kita kunci dulu ya. Di depresiasi per tahun ini yang kita kunci adalah tadi yang ini ya, C45 tadi. Nah, ini dikunci nih. Karena ini fix ya. Tidak berubah. Kalau C5 ini adalah harga total depresiasi total juga fix. Kita kunci. Oke, enter. Nah, sekarang ini rumus ini tetap kita copy aja bawah. Karena dia nggak berubah nih. Ya. Ini sama dengan ini ya. Ini nanti. Nah, sekarang kita hitung ini. Ya. Kita copy aja ke bawah. Nah, kan? Nah, ingat tadi udah dikatakan kalau ini tahun pertama hitungannya, tapi angka yang kita masukkan tahun ke-8. Kalau yang kedua, kita masukkan tahun ke-7. Yang ketiga, tahun ke-6 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tahun kedua ini. Kita rubah ini, yaitu yang tahun ke-7-nya berapa? Tentunya ini ya, 43. Jadi ini bukan 45, tapi jadi 43 dia. Nah, enter. Terus ini menjadi 42, ya kan? Terbalik ya. Ini menjadi 41 ya. Ini menjadi 40.
enter. Ini menjadi 39. Ini menjadi 38. Enter. Dan ini menjadi 37. Enter. Nah, dapat ya. Terus ini tinggal kita copy tadi udah di string kan? Belum ya. E37-nya adalah ini, E37 ini ya. Variabel, jadi nggak usah di string. Sedangkan C8, C7 kita string. Kita string, kita ikat ya. Kita ikat. Dah, kemudian kita copy ke bawah. Dapat ya. Nah, inilah hasil dari menggunakan metode dengan pengurangan, bukan pengurangan ganda ini, kita rubah ini ya, penjumlahan angka tahun. Jumlahan angka atau kita sebut dengan 3 ya. Nah, gitu. Ya. Jadi kita lihat di sini ternyata cara kedua ini, cara ketiga ini mirip dengan cara kedua. Prinsipnya di awalnya depresiasi besar, di akhirnya mengecil. Cuma di sini kita lihat bahwa di tahun ke-8 harga bukunya sama dengan nilai sisa gitu ya. Jadi sama dengan cara 1 tadi. Ya. Tapi depresiasinya beda dengan cara 1. Kalau cara 1 sama, di cara 2 sama dengan di cara 3 sama dengan cara 2. Nah, itulah yang disebut dengan biaya depresiasi. Itu biaya operasi yang pertama. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Belum, Oke, Pak. ini kita skip dulu. Kita stop screen, stop share. Kembali ke slide ya. Ini udah. Lalu biaya pemilikan lainnya yang perlu kita keluarkan adalah yaitu pajak, bunga bank, dan asuransi. Nah, masing-masing nanti kita ketahui dalam bentuk persentase gitu ya. Pajak berapa persen, bunga bank berapa persen, asuransi berapa persen. Nanti itu kita jumlahkan, maka dia menjadi I nanti. Ya. Jadi I ini nih. Jadi ini nanti dalam persen jumlah dari pajak, bunga, dan asuransi. Gitu ya. Nah, sedangkan yang lainnya N, itu jumlah angka tahunnya, ya, jumlah umur ekonomi salat dalam tahun. 2N ini juga sama, N-nya dalam tahun. Ya. Dikali P ini adalah harga beli tanpa ban. Ya. Ini adalah biaya investasi per tahun. Sedangkan nanti per jamnya tinggal kita bagi sesuai dengan jumlah jam per tahun tadi. Oke. Untuk jelasnya kita coba tambahkan data Anda, ditulis. Diketahui pajak 5%, bunga bank 17%, asuransi 4%. Tentukan biaya investasi per jam. Nah, oke. Kita sekarang gunakan Excel tadi. Ini kita stop saja dulu. Oke. Ini kita tulis di sini biaya investasi. Di mana tadi bunga bank
adalah berapa tadi? 17% ya. Kemudian asuransi 4%. 4%. Lalu pajak 5% ya. Sehingga I-nya ya. I kita sigmakan aja ya. Ke sigma ini. Enter. Nah, 26% I-nya ya. Sehingga kita dapatkan sekarang IT biaya investasi per tahun sama dengan N ditambah 1, Pak. Per 2N. ya N ditambah Kali 1. P. Kita hitung di sini. N-nya tadi adalah Jumlah tahun 8 investasi. ya. Kemudian ditambah 1. Tambah 1. Kita balas kurung dibagi dengan 2N ya. Iya, Pak. 2 dikali dengan N. Ini juga kali ya. Kemudian dikali dengan P. Dikali dengan I. I-nya ini. Enter. Oke. Apa yang salah? Kurang tutup kurung, Pak, di depan. Tambah sini ya. Ini Yang setelah sama dengan tambah 1 lagi, Pak. Iya, Pak. Setelah sama dengan tambah 1 ke atau ini kita buka kurung lagi. Ini kita kurung. Hah? Oh iya. Enter. Nah, baru dapat. Ini rupiah kan? Sehingga IJ-nya per jamnya sama dengan ini kita bagi dengan ini ya tadi ya. 12.000 bagi dengan 8. Enter. Rupiah. N tambah 1 dikali 2N kali P. Udah, berarti benar ya. Jadi dapatnya Rp819.000. Biaya investasi besar juga ya. IT tadi dikali dengan P. Dapatnya per tahunnya karena 26% 1,228. Nah, per jamnya dibagi dengan berapa 1.500 itu ya. Jadi wajar dapatnya 819.000. Nah, ini biaya investasi ini kita tambahin di sini nih. Di dalam apa namanya nih? Ini kita bikin satu tabel di sini. Format sel. Enter gitu ya. Kita merge. Ini biaya investasi per jam. Oke. Sehingga dapatnya ini sama dengan copy ke sini aja. Nih. Terus karena ini sama, aduh lift. Lift dulu sebentar ya. Iya, Pak.
sih Pak Andi. Dia tanya, kenapa jembatan kabel stay tidak bisa panjang seperti suspensi Pak Andi? Ya. Waduh, saya lagi jawab breakout. Gitu. Iya. Lagi jelasin kabel stay Pak Andi. Oh, gitu. Oh, Iya. Iya. Ya maklum aja, ini kan mau go internasional. Sering-sering putus. Waduh, Pak Putus Abi ini nyambung. bahasanya bersayap ini. Ya, kayaknya sehari gua udah 5 kali putus begini. Iya. Kayaknya tiap Aduh. 10 menit ini. Iya. Jadi Bu Kajur tersungging ini. Ya maksudnya begitu balik lagi partisipannya udah hilang satu. Hilang Iya, satu. Enggak, Pak, enggak tersinggung. Ini kan dari sistem Zoom-nya. Ya, bukan dari tersinggung, kita. Bu. Tersungging. Oh Tersungging. iya, Senyum, tersungging. Bu. Tersenyum gitu ya, Pak ya. Senyum, Bu. Oke deh. Kayak Pak Jejen gitu loh, tersungging sejak tadi pagi. Amin. Iya, Pak aja. Jejen. Pak Bauki, Iya. padahal sungging itu menjahit. Oh, ini Masuk kelasnya masing-masing ya. Lain lagi. Tapi maksud saya tersungging itu senyum. Tersungging senyum di bibirmu, ya kan? Iya, betul, Ada Pak. lagunya itu, Pak Andi. Oh, iya. Pak Andi jangan bawa ke yang lain, Pak. Iya. Tapi alhamdulillah Pak, ini jadi kita bisa silaturahim ya. Iya. Ya, betul. kita Kasihan mahasiswanya Ji kalau begini. Dia cuma bengong aja kan, mahasiswa kan juga. Betul. Ya, mudah-mudahan nanti ya pelan-pelan Papi. Ya. Pak Fauzi. Saya aja baru melek e-learning, Pi. Pak Fauzi. Saya Rambutnya tahun ini baru kelihatannya melek hitam e-learning sekali. nih. Oh iya, betul. Teknologi, Pak. Ya. Oh gitu. Ya, kita kan Dulu orang engineering, katanya Pak. Terus bos saya ditularin teknologinya gimana? Oh, itu ada ilmunya sendiri itu. Oh gitu ya. Pak Jejen itu nanti Pak Jejen Kenapa? itu yang gagal tuh, ilmunya gagal. Saya kalau Enggak, saya Itu kenapa, putih Pak? semua. Gagal putih Justru semua. ini sudah ilmu tingkat tinggi, Pak. Sehat. Begini. Udah meninggalkan dunia hitam, Pak ya. Iya, udah Pak bersih. Fauzi, kalau saya ditularin ilmu, Iya. saya mau bisikin Pak Jejen gitu maksud saya. Saya dengan Pak Andi ini masih mencintai dunia hitam soalnya. Apa? Iya. Saya udah putih. Berkelana di dunia hitam kita, Berkelana Pak. di hitam ya. Iya. 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 Ya, mudah-mudahan berikutnya udah Tapi- segera masuk nih. Waktu itu Sudah Bapak, sudah Ya, bisa Pak. masuk Pak. Dari Udah bisa, oke. Masuk sendiri ya. Hasil dari hitungan tadi kita masukin ke dalam tabel. Kemudian ini kita copy ke bawah, tapi sebelumnya kita kunci dulu ya, supaya apa namanya nih, ininya tetap, karena dia kan nggak berubah. Nah, kita copy ke bawah. Nah, dapat ya. Terus ini juga kita copy lagi ke bawah untuk cara 2, cara 3. Oke. Ini juga kita copy. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan nanti biaya pemilikan gitu ya. Berapa besarnya biaya pemilikan? Ini tinggal kita copy aja di sini. Bikin satu apa istilahnya ini, satu kolom lagi. Kita copy gitu ya. Nah, ini namanya nanti biaya pemilikan.
Ya. Iya. Berapa besarnya? Ini kita jumlahin aja sama dengan ini ditambah ini tambah ya, biaya investasi ditambah dengan biaya depresiasi per jam. Nah, dapatnya segitu. Tinggal copy ke bawah. Dapat. Sekarang ini kita copy lagi ke bawah. Oke. Ini kita copy lagi ke bawah. Nah. Nah, dapat ya. Inilah biaya pemilikan per jam. Dengan demikian, ini biaya pemilikan selesai. Kita masuk ke biaya yang kedua. Ya. Ini kita save dulu. Kemudian, tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak di sini? Belum sih, Pak. Belum ya. Oke, kita stop dulu ini. Kita kembali ke slide. Investasi selesai. Nah, sekarang kita masuk ke, kalau dilihat dari gambar awalnya. Nah, ini ya. Kita masuk ke biaya operasional ya. Yaitu biaya BBM, filter, pelumas, gemuk, ban, kemudian maintenance dan repair, operator, dan lain-lain. Oke. Untuk biaya operasional ini, kita mulai dengan bahan bakar dulu. Nah, bahan bakar yang sering dipakai di alat berat itu ada dua, yang umum ya, yaitu bahan bakarnya kalau mesinnya diesel itu menggunakan solar, kalau mesinnya bensin itu menggunakan premium gitu ya. Nah, di sini digunakan pendekatan, jadi bukan dihitung tapi digunakan pendekatan dari hasil percobaan bahwa kebutuhan bahan bakar untuk alat berat ini adalah kalau dia menggunakan solar atau mesin diesel, maka kebutuhannya per jam adalah antara 0,15 sampai dengan ya 0,15 sampai dengan 0,17 liter per HP per jam. Liter kita sudah paham ya. Kalau HP itu adalah horsepower. Horsepower itu adalah tenaga kuda atau kita sebut juga PK gitu ya, berapa PK mesinnya atau berapa HP-nya. Nah, dari sini kita akan bisa hitung berapa kebutuhan bahan bakarnya. Tentunya di sini, kenapa kok pakai 0,15 sampai 0,17? Ini barangkali range-nya ya, dari mesin baru sampai mesin udah tua barangkali kan. Jadi makin tua mesinnya biasanya butuh bahan bakarnya makin banyak gitu lah kira-kira. Sedangkan kalau motor bensin yang menggunakan premium tadi, itu kebutuhannya adalah 0,22 sampai 0,25 liter per HP per jam. Sehingga dari sini kita bisa jadi tahu bahwa ternyata mesin diesel lebih hemat dibandingkan dengan mesin bensin gitu ya. Nah, tapi umumnya alat berat sekarang sudah menggunakan diesel ya. Jarang menggunakan bensin. Nah, terus yang kedua yang harus kita ingat adalah harga bahan bakarnya nggak sama dengan harga bahan bakar di pompa bensin. Kenapa? Karena ini termasuk adalah bahan bakar industri. Nah, kalau bahan bakar industri harganya khusus ya. Nah, artinya sesuai dengan harga industri. Jadi jangan salah nanti Anda mengestimasi itu. Jadi kalau di lapangan Anda disuruh ngitung yang biaya, maka Anda harus cek berapa biaya bahan bakar industri ini. Kemana ceknya? Ke Pertamina. Nah, biasanya di proyek kita siapkan tangki gitu ya. Nah, tangki itu juga harus dapat izin dari Pertamina untuk mensuplai kebutuhan bahan bakar bagi alat berat kita. Ya. Baik. Untuk tambahan informasi tolong Anda tulis. Alat yang kita gunakan jenisnya diesel.
Alat yang kita gunakan jenisnya diesel. Ya. Kemudian daya mesin 150 HP. Daya mesin 150 HP. Oke. Harga bahan bakar industri Rp12.000 per liter. Tentukan biaya bahan bakar per jam. Oke. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan Excel lagi. Ya, jadi makanya supaya hitungannya kita kita gunakan Excel. Ini kita stop share dulu. Kita kembali ke Excel. Supaya dia ada bedanya, kita ini ya kita bedakan ya. Ini kita rename lagi. Ini supaya lebih mudah. Maaf. Ini adalah biaya pemilikan. Nah, sedangkan kita tambahkan sheet-nya ini adalah rename biaya operasi. Jadi bisa dibedain gitu ya. Nah, kita mulai di sini. Masih tetap sama bulldozer ya. Bulldozer. Tipe wheel. Terus mesinnya mesin diesel ya. Oke. Kalau kurang besar kita besarkan. Oke ya. Terus daya mesin tadi adalah 150 HP ya. Kemudian tadi dikatakan kebutuhan bahan bakar itu antara 0,15 sampai 0,17. Kita mau pakai berapa? 0,16 ya. Liter per HP per jam gitu ya. Harga BBM industri itu tadi berapa? 12.000 ya? Iya. Rupiah per liter. Nah, kira-kira gitu. Sekarang kita hitung kebutuhan bahan bakar. Berarti sama dengan berapa tadi? Dayanya kita kali dengan kebutuhan per HP-nya. Nah, dapat nanti enter. Ini dapatnya adalah liter per jam ya. Nah, gitu. Sehingga biaya BBM sama dengan kebutuhan per jam dikali dengan harga per liter. Ini adalah rupiah ya. Rupiah per jam. Tuh, bayangin aja kebutuhan bahan bakarnya Rp288.000 per jam. Ya. Ini kita beri judul bahan bakar. Ya, oke. Kita kasih warna supaya beda dengan biar fokus gitu ya. Ini juga kita kasih warna. Ya. Kita kembali ke slide ini, kita save dulu. Stop share. Kemudian yang kedua yang kita harus tentukan adalah biaya pelumas. Nah, di sini harus diingat ya.
pelumas itu ada macam-macam. Mungkin kalau Anda punya motor atau punya mobil tahu tuh pelumas macam-macam. Nah, di sini yang tercatat di alat berat itu ada namanya pelumas motor atau crankcase oil. Ini yang sering kita sebut dengan pelumas mesin gitu ya. Biasanya diganti kalau di motor tuh setiap 5.000 atau setiap 10.000 kilo. Kalau di sini beda ya. Digantinya setiap 100 jam, itu kalau normal. Kalau yang tidak normalnya atau artinya yang sangat berdebu itu bisa 50 jam. Jadi beda ya, tidak kilometer tapi adalah dalam bentuk jam. Terus kalau pelumas transmisi biasanya lebih lama waktu yang dibutuhkannya. Termasuk juga pelumas gardan, gemuk, dan minyak hidrolik. Nah, yang bisa kita hitung di sini hanyalah pelumas mesin atau motor. Yang lain nanti kita hitung berdasarkan pengalaman saja gitu ya. Bagaimana menghitung pelumas motor? Yaitu kita lihat di sini HP daya mesin dikali dengan F. F itu adalah faktor operasi gitu ya. Lalu ini 0,006 loop per HP per jam. Ini kebutuhan pelumas ya di dalam setiap HP setiap jam. Satuan loops itu tolong dicatat ya. Satu loop sama dengan 0,454 kg. 0,454 kg. Tapi di dalam hitungan kita itu kita bulatkan menjadi 0,5 kg. Jadi satu loop sama dengan setengah kilo gitu ya. Itu untuk memudahkan saja, bukan yang benarnya adalah 0,454. Loop ini mungkin sering kita kenal dulu namanya pon ya. Satu pon kan setengah kilo kan? Kira-kira gitu. Nah, lalu dibagi 7,4 loop per galon. Ini adalah hanya untuk angka konversi saja. Mengkonversi dari loop menjadi galon. Ya. Jadi 1 galon itu kurang lebih sekitar 7,4 loops. Ya. Oke. Lalu kita tambahkan dengan C dibagi T. C itu apa sih? C itu kapasitas crankcase. Ya. Apakah 4 galon, 5 galon, atau sebagainya. Sedangkan T adalah siklus pergantian pelumas crankcase. Ya. Apakah 100 jam atau 50 jam. Gitu ya. Oke. Nah, supaya lebih paham, kita buat contohnya, soalnya tolong dicatat tambahan data. Kalau mesin sudah tahu ya, tadi 150 HP, faktor operasi 0,9, kapasitas crankcase 4 galon. 4 galon itu kurang lebih sekitar 16 liter ya. Ya 3, berapa liter gitu kalau 1 galon. Lalu siklus pergantian 100 jam. Kondisi normal. Oke. Nah, sekarang untuk ngitungnya kita gunakan lagi Excel ya. Kita close dulu ini. Stop share. Ini biaya. Oh, ada sama tadi satu lagi datanya, tolong dicatat lagi. Biaya pelumas lainnya Rp22.000 per jam. Jadi termasuk tadi apa? Pelumas hidrolik, pelumas transmisi, gemuk, dan lain-lain ya. Itu kita estimasi atau kita catat dari pengalaman adalah Rp22.000 per jam. Ya, kita catat sini ya. Pelumas. Ya. Di sini kapasitas crankcase itu tadi sama dengan 4 galon ya. Kemudian faktor operasi kita sebut tadi F.
sama dengan 0,9. Kemudian tadi kapasitas crankcase sudah, siklus pergantian pelumas itu adalah 100 ya jam. Kemudian biaya pelumas pakai lainnya tadi ya, lainnya yang selain dari ini itu sama dengan Rp22.000 per jam ya. Terus harga pelumas itu sama dengan Rp145.000 per galon. Itu ya. Belum ada tadi datanya, tolong Anda tambahkan. Ya. Kemudian kebutuhan pelumas tadi per HP per jam. Kira-kira itu tadi ya. HP ini ya. Itu tadi adalah 0,006 ya. Loop per HP per jam. Itu ya. 006. Ini kita buka supaya ketahuan. Nah, gitu ya. Terus ada lagi supaya angkanya mudah kita dapatkan, konversinya. Angka konversi loop ke galon sama dengan tadi berapa? 7,4 ya. 7,4. Sehingga sekarang kita dapatkan ya, kebutuhan pelumas mesin atau crankcase itu sama dengan tadi ya, dayanya kita ambil yang di atas saja. Nah ini ya, daya dikali dengan faktor operasi dikali dengan kebutuhan per ininya dibagi dengan 7,4. Kemudian tadi apa ditambah ya? Iya. Ini berarti ini gini, kita tambah kurung lagi itu C per T. C-nya adalah tadi 4 dibagi dengan T-nya 100 ya. Enter. Nggak bisa. Kita tambahin dulu ya. Ini Kurang tutup kurung, Pak. ya, ini tutup kurung. Ya, belakangnya juga tuh, Pak. Di belakang satu lagi. Enter. Nah, dapatnya adalah ini galon per jam. Ya. Sehingga biaya pelumas ini siklus ini kita sebut tadi T ya, supaya jangan lupa. Jadi biaya pelumas, ini pelumas seluruhnya ya, sama dengan, kita buka ini dulu yang pelumas mesin ini dikali dengan harganya. Waduh, harganya tadi udah ada ya ini. Ya, oke. Lalu ditambah dengan pelumas lainnya ini. Ya. Dapatnya, nah ini, Rp per jam. Inilah biaya pelumas. Oke, sampai di sini ada yang masih kurang jelas. Saya mudahkan supaya angka-angka tadi dimasukin semua sehingga nanti masukin rumus mudah gitu ya. Kalau nggak dimasukin juga nggak apa-apa, asal Anda ingat aja angkanya.
Oke. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Itu kan tadi ada yang dibagi 7,4 LB per galon. Nah, itu maksudnya jadi 7,4 per galon kan, Pak? Tapi kan kita pakai 4 galon. Kenapa nggak dikali 4, Pak? Yang kali 4 itu kan C-nya. Kapasitas crankcase. Oh. Ya, ada C di sana kan? Iya ada. Ya, Pak. Jadi Makasih. angka 7,4 itu hanya mengkonversikan dari load menjadi galon. Oh. Anda lihat rumusnya kayak itu jumlah ya, Iya. bukan kali ya. Iya. Berarti harusnya satuan yang di depan jumlah, di depan tambah dengan satuan di belakang tambah harusnya sama. Sama-sama galon per jam. Kan kalau yang C per T galon per jam berarti kan? Iya. 4 galon per 100 jam, jadi galon per jam. Nah, kalau yang depannya juga harusnya galon per jam. Oleh sebab itu kita rubah dari lobs tadi menjadi galon. Untuk bisa yang itu kita kalikan atau kita bagi dengan 7,4. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain? Cukup ya. Kita lanjut. Ini kita sampai selesai nih biaya ini ya, biaya pemilihan operasi ini. Kita stop share dulu. Kita kembali ke slide. Biaya operasi berikutnya adalah biaya filter. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Satu alat berat, itu punya filternya macam-macam. Ada filter engine ya, yang terdiri dari filter oli dan filter solar. Kalau dia pakai mesin diesel gitu ya. Lalu ada filter transmisi, itu kopling, persneling. Lalu ada filter hidrolik dan filter udara. Jadi ada 4. Kalau motor barangkali ada filter bensin, ada filter udara itu biasanya kan. Nah, kalau mobil ada lagi namanya filter transmisi dan lain-lain. Nah, kalau yang berat ini, nah di sini ada namanya part katalog. Apa itu maksud part katalog? Jadi kalau kita beli spare part gitu ya, asal Anda sebutkan part katalognya, pasti barangnya sama dengan yang kita butuhkan. Jadi Anda tidak usah sebut, saya mau beli filter oli, nggak usah. Sebut aja, saya perlu filter dengan katalognya IP2299. Nah, pasti si yang jualnya akan ambilkan filter oli yang kita butuhkan. Itu pasti cocok dengan alat kita. Ya. Jadi kalau sebut filter oli belum tentu cocok. Tapi kalau katalognya disebutkan pasti cocok. Ya. Itu intinya gunanya katalog itu. Nah, sehingga di sini kita lihat, dan ini di setiap alat diuraikan ini katalog ini. Ya. Filter oli menggunakan IP2299, filter solar 855820, kopling SI 9150, persneling IP 8483, hidrolik IP 8483, sedangkan udara 91750. Anda lihat di sini ya, antara persneling dengan hidrolik IP-nya sama, katalognya sama. Berarti Anda tinggal beli aja ini 2, ya. Maka dua-duanya terpenuhi. Saya beli IP 8483, nah maka dia akan kasih itu kan. Ini bisa dipakai untuk persneling, bisa dipakai juga untuk hidrolik. Itu maksudnya ya. Lalu jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya ini. Untuk filter oli itu pada mesin butuh 2. Untuk solar butuh 3. Untuk kopling butuh 2 dan yang lainnya butuh 1. Terus masa gunanya beda-beda ya. Filter oli itu masa gunanya bisa sampai 2000 jam. Filter solar bisa sampai 1000 jam. Kopling bisa sampai 1000 jam. Persneling bisa sampai 1000 jam. Hidrolik hanya bisa sampai 2000 jam. Ya. Bukan hanya bisa, sampai 2000 jam maksudnya. Ya. Udara hanya 500 jam. Jadi artinya setiap 500 ganti filter udaranya. Ya. Paham ya di sini ya? Nah, untuk lebih jelasnya tolong Anda tulis biaya harganya. Diketahui harga filter ori 80.000. Filter solar 110.000.
Ini harga satuannya ya. Filter kopling 140.000. Persneling 160.000. Dan filter udara 180.000. Tentukan biaya filter per jam. Oke, sekarang kita hitung dengan menggunakan Excel. Ini kita stop share dulu. Jadi Excel-nya jadi penting sekali sekarang ya. Karena semua hitungan kita pakai Excel. Ini kita tulis di sini biaya filter. Ya. Ini jenis filternya. Kemudian ini adalah jumlahnya. Di sini harga satuan. Ini adalah jumlah, jangan harga satu dulu, masa guna ya. Harga satu boleh lah, ini masa guna. Ini adalah biaya per jam. Ini kita kasih ini, biar juga kasih ini. Oke ya. Pertama tadi adalah filter oli ya. Ini jumlahnya tadi berapa? 8. Jumlahnya tadi. 8. Bukan. Bentar, Pak. Kenapa sih tidak? 2, Pak. 2 ya. Iya. Harga satuannya tadi? 80.000. 80.000. Masa gunanya? Masa gunanya belum. Oh, ini 2.000. Tadi. 2.000, Pak. 2.000 jam. 2.000 ya. Iya, Pak. Nah, value itu dulu. Kemudian lalu yang kedua filter solar. Jumlahnya? 3. Harga satuannya tadi? 110.000. Masa gunanya? 1.000. Oke, biayanya nanti aja. Filter solar terus filter apa lagi? Filter kopling. Kopling. Jumlahnya? 2. Harga satunya tadi? 140.000. Masa gunanya? 1.000. Kemudian filter Persneling. Udara. ya, persneling ya. Persneling. Ya. Jumlahnya? 1. Harganya? Harganya 110.000. Kok 110? Iya. 160 kan? Oh, 160. Saatnya salah. 160.000. Masa gunanya? Masa gunanya 1.000. Ini yang ada di slide ya. Terus filter? Udara. Belum. Ada tadi lagi filter hidrolik. Masih ingat kan? Iya. Tapi tadi harganya nggak ada, Pak. Jumlahnya berapa nih filter hidrolik? Hidrolik 1. Nah, harganya? Harganya tadi belum. Nah, itu yang tadi yang saya maksud dengan katalog tadi. Sama nggak dia dengan katalognya Oh persneling? iya, katalognya sama kayak Berarti persneling. harganya? Harganya sama, 160.000. Nah, itu maksudnya ya. Supaya ingat itu. Ya, Saya sengaja nggak sebutkan supaya Anda ingat. Iya. Berapa jam pakainya? 2.000. Dan yang terakhir adalah filter Udara. jumlahnya 1. Harganya? Harganya 180.000. Masa gunanya? 500. 500. Oke. Ini kita. Nah, ini kita tinggal hitung nih sama dengan tadi ya.
jumlahnya dikali harganya dibagi dengan masa guna. Dapat. Ini kita jumlahkan, kita copy aja ke bawah. Dapat gitu ya. Sehingga nanti biaya filter di sini kita tulis. Biaya filter itu tinggal di sigma aja. Sigma. Nah, itu kan, enter. Jadi dapatnya adalah 1.290.000 rupiah per jam ya. Oke, di filter ada pertanyaan? Jelas ya? Iya, Pak, jelas. Sekarang kita lari kita save dulu ini. Stop share. Kita lari lagi ke slide lagi tadi. Biaya apa berikutnya? Yaitu biaya ban. Nah, ini ban ya. Karena tadi kita tipe wheel pakai ban. Ya, kalau tipenya crawler itu yang pakai roda kelabang, nah itu nggak pakai ban. Jadi ingat ya, di awal kita sebut wheel itu artinya dia menggunakan pakai ban. Gitu. Nah, ban ini juga ternyata bermacam-macam tipenya nih. Jadi Anda kalau menggunakan alat, perhatikan tipe bannya. Tidak sama ya. Nah, kalau kita menggunakan bulldozer, biasanya kita gunakan itu yang untuk loader atau dozer gitu ya. Yang tipe L. Kodenya L. Lalu yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah medan kerjanya. Jadi tipe alatnya kita kenal, jenis alatnya kita kenal. Medan kerjanya ini ada 3 kondisi ini. Kondisi A, kondisi B, dan kondisi C. Kondisi A itu jalanan itu bagus gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi kalaupun rusaknya ban itu karena faktor gesekan saja. Kalau tipe B atau medan B itu agak sebagian berbatuan tajam. Jadi rusaknya ban karena batuan tajam, tapi sebagian jalan, tidak semuanya. Nah, sedangkan C ini adalah hampir sepanjang jalannya berbatuan tajam. Maka di sini masa gunanya kita bisa lihat itu makin lama makin kecil. Ini dalam jam satuannya ya. Jadi ini adalah dalam jam. Oke. Nah, sekarang Anda tambahkan datanya. Diketahui alat beroperasi pada daerah yang sebagian berbatuan tajam. Harga ban 100 juta per set. Maksud set itu adalah satu buah ban luar dan ban dalamnya gitu ya. 100 juta per set. Kemahalan nggak? Atau 50 juta deh, kemahalan banget 50 juta. Walaupun barangkali memang segitu, barangkali kira-kira harganya. Nggak, tapi kita murahkan 50 juta. Nah, terus tadi kalau misalnya diketahui jalannya sebagian berbatuan tajam, berarti ini medannya adalah B ya. Kalau B, berapa kita ambil di sini masa gunanya? Nah, ini kita pakai yang nomor 4 ya, wheel, traktor, atau loader. Ini adalah 1.250 jam. Ya. Jadi, jenis alatnya kita ketahui, medan kerjanya kita ketahui, maka kita dapat masa gunanya. Ya. Nah, sekarang kita gunakan Excel untuk hitungnya. Ini kita tulis biaya ban. Ya. Harga ban tadi 50 juta ya. Rupiah per set. Jumlah bannya berapa? 4 ya, 4 set. Kemudian medan kerja dalam kurung B. Maka berarti berapa ini? Masa gunanya? Masa guna 1.250 jam ya. Sehingga kita bisa biaya ban per jam
atau biaya ban aja ya, kita sebut per jamnya di sini sama dengan kurung 4 dikali dengan 50 balas kurung dibagi dengan masa guna. Ini adalah rupiah. Tuh. Rp60.000 per jam. Nah, mahal sekali ya. Harga 160.000 ya, lumayan ya. Harga ban atau biaya ban per jam. Ini kita bawa Oke. Kita save. Ini nggak banyak pertanyaan, nggak ngerti ya. Ini yang mudah dipahami ya. Kita ke slide lagi. Setelah diketahui biaya ban, maka kita dapatkan tadi udah, kita hitung. Berikutnya adalah biaya perawatan dan perbaikan. Nah, ini memang agak sulit menghitungnya. Tapi di sini kita bisa menggunakan pendekatan. Ya, pendekatannya adalah dengan biaya depresiasi. Kenapa dengan biaya depresiasi? Karena perilakunya sama. Maaf, bukan sama, berlawanan. Biaya perawatan itu akan makin besar makin lama. Sedangkan kalau biaya depresiasi makin lama makin kecil, seperti pada hitungan kedua dan ketiga tadi kan. Jadi nanti kalau kita menghitung, itu kita bisa menggunakan pendekatan dengan persentase dari biaya depresiasi, tapi hitungannya terbalik. Terbaliknya, kalau kita hitung biaya perawatan perbaikan tahun pertama, kita gunakan biaya depresiasinya tahun ke-8. Dan seterusnya gitu ya. Nah, kita untuk lebih mudahnya kita lihat di contoh. Ini kita ambil 85% aja ya. Kita ke Excel dulu. Ini kita beri judul biaya perawatan dan perbaikan. Kita ambil berapa? Nilainya adalah 85%. Sini aja kita ambil ya. 85%. Persentase dari depresiasi kita ambil tadi 85%. Nah, untuk menghitungnya kita pakai ini aja biaya pemilikan, tapi kita gunakan tabel ini supaya mudah. Ya. Kita mulai dari yang pertama, kita tambahkan tabel ini. Ini ya. Ini tadi adalah biaya perawatan dan perbaikan. Kayak itu ya. Tadi udah dikatakan, kita ambil sekarang ini. Berapa besarnya biaya perbaikan di sini sama dengan 85%, kita ambil sini ya, kita ambil ke biaya operasi 85%. Oke. Dikali dengan, nah kita balik ke sini lagi. Dikali dengan apa? Dengan ini, kita ambil yang paling bawah. Ini biaya investasi, ini biaya per jam tadi ya. Nah, depresiasi ini kan. Kita ambil ini. Ya, jangan salah ambil ya. Diambil yang depresiasi per jam, tapi tahun terakhir. Jadi untuk yang tahun pertama kita ambil tahun yang terakhir. Oke, enter. Nah, ini tinggal kita copy saja ya. Biaya operasinya C39 ini fix ya, kita kunci. Lalu biaya pemilikan F20. Nah, F20 ini nanti kan variabel. Nanti kita tinggal rubah, enter aja nih ya. Lalu kita copy ke bawah. Nah, sekarang kita mulai di sini nih. Ini tadi 20 berarti ini 19 ya kita pakai ya. Kan mengecil dia kan.
Nah, terus ini menjadi 18. Ini menjadi 17. 17. Ini menjadi 16. Ini menjadi 15. Ini menjadi 14. Ini menjadi 13. Udah. Ya lo sama nama nilainya, ya sama karena depresiasinya sama gitu ya. Sekarang ini kita copy aja ke bawah. Kan rumusnya udah benar nih, ya. Kita copy aja ke bawah. Untuk yang cara 2. Nah. Dapat. Oke ya. Ternyata makin bawah makin besar. Kita copy lagi ke sini. Nah, sama juga nih. Ya. Makin lama makin ke bawah makin besar. Karena tadi rumusnya udah sama nih, tinggal copy, nggak perlu dirubah-rubah lagi. Jadi inilah biaya perawatan dan perbaikan. Ya. Dah? Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, sekarang kita stop dulu, masuk lagi ke slide. Ini slide yang berikutnya adalah, nah ini formulirnya, tapi ada satu yang belum kita hitung, yaitu biaya operator. Ya. Coba ditambahkan datanya. Diketahui gaji operator Rp150.000 per jam. Uang makan, Rp150.000 per hari gitu ya. Rp150.000 per hari, uang makan Rp50.000, bonus Rp40.000. Ya. Jam kerja per hari 8 jam. Nah, sekarang kita hitung berapa biaya operator per jam. Ya, kita stop share ini, kita ke Excel lagi. Share, kita ke biaya operasi. Sini ya, biaya operator. Saya sebentar mau ini dulu ya, mau baterainya hampir habis nih. Iya, Pak. Yuk, Pak. Oke. Biaya operator, terus tadi gaji Rp150.000 per hari ya. Per hari. Kemudian uang makan Rp50.000. Kemudian bonus berapa tadi? 40.000 ya. Ini per hari juga. Sehingga jumlah
Kita pakai sigma aja, enter, per hari. Kemudian jam kerja 8 jam. Sehingga kita dapatkan biaya operator itu sama dengan total ini dibagi dengan jumlah jamnya. Ini dapatnya bukan per hari, tapi adalah per. Nah, dapat. Ya. Oke, kita shift. Stop share, kita kembali ke slide. Yang terakhir dari kegiatan menghitung biaya pemilihan operasi, kita membuat tabel seperti ini. Ya, peralatannya apa? Kita isi tadi bulldozer ya. Bulldozer tipe wheel ya. Perlengkapannya doser. Tolong dicatat nih doser. Terus penyusutan kita masukin tadi harga pembeliannya tadi adalah berapa yang tanpa ban ini ya. Maaf, harga beli di sini bukan tanpa ban, ini pakai ban nih ya. Jadi kita tahu dulu harga ban, masukin sini harga ban yang tadi sekitar 200 juta. Tambahkan harga beli tanpa ban tadi yang hitungan kita P tadi. Lalu ini nanti harga beli dengan ban, harga pembelian adalah harga ban ditambah dengan harga tanpa ban. Dapatlah harga ini yang di atas. Terus nilai sisa kita sudah hitung tadi ya. 10%. Sehingga biaya penyusutan, nah ini kita ambil penyusutan total ini dari sini aja dikurangi. Ya. Harga beli tanpa ban dikurang dengan harga sisa. Dapat harga penyusutan total. Nah, lalu kemudian yang keenam kita isi penyusutan. Ini kita ambil dari tabel. Tabel tadi ya. Yang sudah kita buat. Itu nanti indikasinya kita gunakan metode apa. Kita gunakan apa namanya. Tahun keberapa, ya, metode apa dan tahun keberapa. Nanti kita masukin ke sini. Terus biaya investasi juga sama, ya, pada tahun yang sama, metode yang sama. Sehingga nanti biaya pemilikan kita penyusutan ditambah dengan biaya investasi. Ini sudah ada semua nih, ya, sudah kita buat dalam tabel tadi di sheet pertama. Kemudian dilanjutkan dengan biaya pemilikan, biaya operasi. Bahan bakarnya tadi udah kita hitung, bahan pelumas juga sudah dihitung, filter juga sudah dihitung, reparasi, bahan. Nah, reparasi tadi ingat ya, perawatan perbaikan tergantung nanti pada tahun dan metode yang digunakan dalam menghitung depresiasi. Bahan sudah dihitung, gaji operator sudah dihitung, sehingga biaya operasi dapat dijumlahkan semua nih, biaya operasi. Sehingga biaya perbaikan, biaya pemilikan operasi adalah biaya operasi ditambah dengan biaya pemilikan. Dapatlah biaya pemilikan operasi per jam. Sampai di sini jelas? Nah, ini menjadi tugas kedua Anda, tapi tugas pribadi ya, tugas perorangan. Ya. Tugas perorangan nanti saya kasih tahu siapa menghitung dengan metode apa, tahun keberapa. Nanti Anda buat dalam satu sheet semuanya ya. Yaitu biaya ini tambah dengan yang ini, jadi satu lembar aja. Angka-angkanya Anda ambil dari hitungan yang tadi. Ya. Cuma saya akan tentukan metode keberapa dan tahun keberapa. Itu aja yang membuat dia berbeda. Paham? Paham, Pak. Oke. Saya akan share ini Excel-nya. Excel saya anggap sudah selesai. Saya akan save dulu. Ini stop share ya. Kita melalui chat ya. Kita inikan dulu apa? Ini di save. Oke, saya close file.
3 TKG 2. Oke. Open. Sudah ada di chat. Sudah terkirim ya. Nah, sekarang saya sebutkan satu persatu ya. Siapa, metode keberapa, dan tahun keberapa. Anda catat masing-masing. Saya lihat dari namanya aja. Oke ya. Putri Keti. Catat ya. Anda tahun kedua, maaf, cara kedua tahun pertama. Kemudian Adelia. Cara kedua tahun kedua. Haji Prakoso. Cara kedua tahun ketiga. Aldiena. Cara kedua tahun ke-4. Andini. Cara kedua tahun ke-5. Anissa. Cara kedua tahun ke-7. Ke-6 ya. Ke-6 atau ke-5? Ke-6 ya. 6, Pak. Oke. Aulia. Cara kedua tahun ke-7. Brian. Cara kedua tahun ke-8. Claudia. Cara ketiga tahun pertama. Desi. Cara Desi cara ketiga tahun kedua. Dimas. Cara ketiga tahun ke-3. Ya. Doni, masih ingat Doni? Masih tahu? Boleh lanjut lagi, Pak? Yang tadi. Terakhir siapa tadi? Dimas ya? Iya, Pak. Pak, tapi belum disebut. Tadi terakhir berapa tadi yang saya sebut? Dimas, Pak. Nggak, sebelum Dimas. Doni. Selanjutnya Doni, Pak. Nggak, sebelum Dimas tadi. Dimas berapa saya sebut tadi? Cara ketiga, tahun ketiga. Oke. Kalau gitu berikutnya. Ini namanya berubah tempatnya nih. Doni udah, Doni? Doni? Saya belum, Pak. Ya, Doni cara ketiga tahun ke-4. Oke. Kemudian Gali, cara ketiga tahun ke-5. Kamila,
Cara ketiga tahun ke-6, Muflih. Cara ketiga tahun ke-7, Rafdi. Cara ketiga tahun ke-8, Sakila. Cara kedua tahun ke-3, Sekar. Tahun ke-5, Cindy. Cara kedua tahun ke-8. Siapa lagi? Saya belum, Pak. Saya belum. Siapa? Jim. Cara ketiga tahun ke-4. Siapa lagi? Angel, Pak. Angel. Cara ketiga tahun ke-5. Udah? Yang lain? Saya belum, Pak. Siapa itu namanya enggak? Ray, Pak. Soalnya namanya lari-lari jadi susah. Siapa? Ray ya? Ray cara ketiga tahun ke-6. Masih ada yang belum? Oke, Pak. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Baik. Nah, itu nanti dibuat di di dalam bentuk PDF aja ya. Jadi Anda hitung dulu dengan nggak usah di Excel-nya tadi udah saya kirim ya. Anda pakai Word aja, tapi formatnya dibikin kayak tadi. Ya, format BP biaya pemilikan operasi, nama alatnya apa, perlengkapannya apa, lalu biaya pemilikan dan operasi. Nah, semua angka-angka yang sudah kita hitung tadi tinggal Anda masukkan aja ke dalam format itu. Itu tugas kedua, perorangan bukan kelompok gitu ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Saya minta kelompoknya udah jadi dibagi belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Presentasikan tugasnya, PowerPoint-nya. Silakan, yang lain boleh kelompok 1. Siapa? Silakan juru bicaranya. Tadi tugasnya udah dikirim ke saya tadi kan? Silakan. Siapa kelompok 1? Ketuanya siapa? Loh, kok nggak ada yang ngomong? Halo? Iya, Pak. Silakan. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1. PowerPoint-nya kan udah ada tadi. Coba tampilkan PowerPoint-nya dan kemudian jelaskan gitu. Bentar, Pak. Lagi disiapkan. Ya. Tolong ketua kelas di screenshot kemudian nanti disampaikan saya siapa yang tidak hadir. Hadir semua nggak nih 23? Hadir semua, Pak. Oke, jadi berarti cukup screenshot-nya aja. Ayo open cam dulu, gengs. Di luar kelihatan tadi. Oke, sudah. Silakan.
Kolam Mamat. Ya. Ada 6 ya. 7. 6 ya. Suaranya masih demo tuh, belum kedengaran. Suaranya belum kedengaran. Iya Pak, jadi Ya. langsung aja ya Pak. Silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil survei alat berat pada proyek pembangunan apartemen Soltera Place. Nama saya Aldina Fatia. Yang lain? Nama saya Nisa Nurul Fajriah. Ya. Nama saya Andini Bari Tanjung. Ya. Anissa. Mana Anissa? Saya Pak. Ya, sebut nama Anda tuh, kan pengalaman satu-satu nanti. Terus Brian. Oh, tadi nama saya Nisa Fajriah. Oke. Nama saya Brian Nurul Qasim. Ya. Nama saya Claudia Lovelia Tiffany. Iya. Terus? Nama saya Galia di Pranata. Oke. Oke, silakan. Siapa juru bicaranya? Jadi yang pertama, proyek apartemen ini ada di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Struktur organisasi proyeknya, yang pertama pemberi tugas dari PT Waskita Film Perkasa, yang kedua konsultan strukturnya dari PT Ketira Engineering, konsultan arsitekturnya dari PT Airmas Asri, konsultan MEP-nya dari PT Altameko Karya Mandiri, konsultan QS-nya dari PT Total Jiri Indonesia, konsultan MK-nya dari PT Jiri Expertindo Konsultan, sama kontraktornya dari PT Waskita. Di sini ada beberapa alat berat yang ada di proyek tersebut. Yang pertama ada tower crane. Di sini ada 2 tower crane yang dipakai di proyek ini. Tower crane fungsinya digunakan untuk mengangkut material, bahan maupun konstruksi bangunan dari bawah menuju bagian atas. Tepat pula digunakan untuk mengangkut bahan konkrit bucket dalam proses pengecoran kolom bangunan yang lokasinya berada pada tempat yang tinggi, dan mampu mengangkut aneka alat bantuan bahan untuk membuat backing kolom, besi beton, struktur, dan yang lainnya. Ayo, yang lain siapa kok nggak ngomong suaranya? Yang kedua, ada stationary concrete pump. Itu dikenal juga dengan pompa beton, memiliki fungsi untuk memompa beton ready mix dari molen atau mixer truk ke lokasi di mana pengecoran dilakukan. Jadi dia tempatnya itu stationary concrete pump ada di bawah, terus nanti untuk ngecor itu nanti disalurin ke atas. Lalu next din. Lalu ada ekskavator. Itu merupakan alat berat yang terdiri dari bahu atau boom, lengan atau arm, dan bucket. Ekskavator ini dioperasiin oleh tenaga hidrolis yang dijalankan dengan mesin diesel yang berada di atas treksu atau rantai. Alat ini dapat digunakan untuk menggali lubang, parit, atau pondasi suatu bangunan. Lalu bisa untuk meratakan tanah, mengangkut material berat, dan penghancuran material. Nah, selanjutnya itu ada
Silakan. Nah, selanjutnya itu ada genset. Genset itu terdiri dari pembangkit listrik kayak generator gitu dengan mesin penggerak yang disatukan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik dengan besaran tertentu. Pada genset itu biasanya generator dapat berupa motor yang melakukan pembakaran internal atau mesin diesel yang bekerja dengan bahan bakar solar atau bensin. Prinsip kerjanya dari generator itu sendiri adalah mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Lanjut. Selanjutnya itu ada kompresor. Kompresor itu merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida mampu mampat, yaitu gas atau udara. Tujuannya untuk meningkatkan tekanan dapat untuk mengalirkan atau kebutuhan proses dalam suatu sistem proses yang lebih besar. Biasanya Terus? Tes. Maaf, selanjutnya ada passenger hoist tower yang fungsinya untuk memudahkan orang, terutama pekerja konstruksi, untuk melakukan transportasi dari atas ke bawah maupun dari antar lantai konstruksi yang sedang berjalan. Jika dilihat sebenarnya alat berat yang satu ini berbentuk kereta mini memiliki rel dan juga kereta sebagai media. Lanjut. Belum. Cutting wheel digunakan sebagai pemotongan bahan yang lembut ataupun keras, biasanya sini untuk memotong baja tulangan untuk pembuatan kolom maupun balok. Ya, lanjut. Bending wheel. Bending wheel merupakan alat atau mesin yang digunakan untuk menekuk besi, ulir, atau besi beton dengan diameter yang sesuai dengan kapasitas mesin. Kalau menyebut ulir, sebut polos ya. Oh iya, Karena Pak.